I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Firman Fajar Perdana SSIM Biotek selaku dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi umum, serta teman-teman yang saat ini menyaksikan video presentasi kami yang sama-sama kami banggakan. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui video ini mengenai satu jurnal yang berjudul Pengembangan Minuman Fermentasi Jambu Kristal Psidium guavaja L Skala Pilot Plan di Laboratorium Mikrobiologi Pangan yang disusun oleh Rosida, Epe Tobiang, dan Wahyu Tri Purwaningsih. Saya, Triananda Salsabila, sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini, dan rekan saya, Tiranda Fitriani sebagai pemateri pertama, Syahirul Holis sebagai pemateri kedua, lalu Ahmad Alfian Ridho Putra sebagai pemateri ketiga, Madia Apandi sebagai pemateri keempat, Hisadara Pratiwi sebagai pemateri kelima, dan satu lagi rekan saya, Lutfal Ghazal Pawazi sebagai editor yang bekerja di belakang layar. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke materi kita yang pertama. Saya persilahkan rekan saya, Tiranda Fitriani. Saya, Tiranda Fitriani, akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian tersebut. Minuman fermentasi telah menjadi populer karena manfaat kesehatannya, sehingga adanya peningkatan minat dan permintaan terhadap minuman fungsional atau minuman fermentasi yang memiliki manfaat kesehatan bagi konsumen. Dalam konteks ini, penelitian ini difokuskan pada pengembangan minuman fermentasi dari jambu kristal. Jambu kristal dipilih sebagai bahan dasar karena memiliki kandungan nutrisi yang baik seperti vitamin C, fosfor, kalsium, dan serat pangan. Serat pangan yang terkandung dalam jambu kristal juga diketahui memiliki manfaat bagi pencernaan dan kesehatan saluran pencernaan. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Tiranda Fitriani. Selanjutnya kita lanjut ke pemateri yang kedua, Syahirul Holis. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya Syahirul Holis akan menjelaskan mengenai tujuan dilakukannya penelitian ini. Tujuan utama penelitian ini adalah menciptakan minuman fermentasi dengan karakteristik fisiko-kimia dan organoleptik yang diinginkan, serta memastikan bahwa standar keamanan dan kualitas yang berlaku dapat dipenuhi. Lalu berdasarkan jurnal, ada 3 tujuan yang mendasari penelitian ini. Pertama-tama, fokus akan ditempatkan pada tujuan pertama penelitian, yaitu menghasilkan minuman fermentasi jambu kristal dengan karakteristik fisiko-kimia dan organoleptik yang optimal. Standar kualitas yang ketat telah diterapkan untuk memastikan bahwa minuman fermentasi yang dihasilkan memenuhi harapan konsumen dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, dalam tujuan kedua, pengaruh konsentrasi susu skim dan bakteri asam laktat atau BAL terhadap hasil akhir minuman fermentasi ingin dipahami. Kesadaran bahwa faktor ini memainkan peran kunci dalam membentuk sifat fisiko-kimia dan organoleptik minuman diakui. Oleh karena itu, serangkaian eksperimen dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara konsentrasi susu skim, starter BAL, dan karakteristik akhir dari minuman fermentasi jambu kristal. Dan untuk tujuan terakhir, yaitu tujuan ketiga, pengembangan minuman fermentasi dalam skala pilot plan di Laboratorium
mikrobiologi pangan akan dilakukan. Skala ini memungkinkan uji coba dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol sebelum minuman diproduksi dalam skala besar. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan bahwa setiap tahap produksi di laboratorium dapat dioptimalkan sebelum memasuki produksi massal. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan menyerahkannya ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Syahirul Holis. Lanjut ke pematerian ketiga, lalu Ahmad Alfian Ridho Putra. Dipersilahkan. Jadi terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga. Jadi dalam penelitian ini mikroorganisme yang digunakan yaitu bakteri asam laktat. Lebih spesifik lagi, penelitian ini menggunakan starter bakteri asam laktat yang terdiri dari Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus dalam perbandingan 1:1. Dalam penelitian ini, starter bal digunakan untuk menginokulasi jambu kristal yang akan difermentasi. Proses fermentasi oleh bal mengubah karbohidrat dalam jambu kristal menjadi asam laktat, alkohol, asam, dan CO2. Mikroorganisme ini berperan penting dalam menghasilkan minuman fermentasi jambu kristal yang berkualitas dengan sifat fisiokimia dan organoleptik yang diuji dalam penelitian tersebut. Baik, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya lalu Ahmad Alfian Ridho Putra. Kita lanjut ke pemateri yang keempat, Madia Apandi. Dipersilahkan. Saya Madia Apandi akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode rancangan acak lengkap pola faktorial. Metode acak lengkap pola faktorial ini adalah suatu rancangan percobaan yang menggunakan dua atau lebih faktor yang saling berinteraksi. Nah, dan perlakuannya ini terdiri dari semua kemungkinan kombinasi taraf dari masing-masing faktor yang ada. Faktor yang digunakan di sini ada dua, yaitu faktor yang pertama adalah konsentrasi susu skim, yaitu pada konsentrasi 4, 8, dan juga 12%. Sedangkan faktor yang kedua adalah konsentrasi starter, yaitu pada konsentrasi 5%, 7%, dan juga 10%. Itu saja penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kelima. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Madia Apandi. Kita lanjut ke pemateri yang terakhir yaitu Risa Dara Pratiwi. Dipersilahkan. Saya Risa Dara Pratiwi. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari jurnal yang kelompok kami ambil. Pengembangan minuman fermentasi jambu kristal dengan menggunakan konsentrasi susu skim 8% dan bakteri asam laktat 10% pada skala pilot point di laboratorium mikrobiologi pangan menghasilkan minuman fermentasi yang memiliki kualitas baik dari segi fisikokimianya maupun dari segi organoleptiknya. Penemuan ini berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai minuman fungsional yang bermanfaat bagi kesehatan. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pengembangan minuman fermentasi ini telah berhasil dilakukan dalam skala laboratorium atau skala pilot plant, di mana diharapkan produk ini dapat dikembangkan menjadi usaha kecil atau usaha menengah yang bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Risa Dara Pratiwi. Dengan berakhirnya materi tadi, maka berakhir pula presentasi dari kami. Sebelum menutup, saya ada pantun nih. Bunga Kamboja, bunga selisih, harumnya tiada tara. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman gak bertanya. Juga, satu lagi nih, pulang sekolah jalan kaki, mampirnya ke rumah Patih. Saya tutup presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.